Tuntunan Sabda Minggu 20 Mei tahun 2023, hari Minggu Paskah yang ke-7 dalam tahun A. Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 11a. Ayat emas ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bapa, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, umat Allah yang terkasih dalam Kristus. Pada hari-hari antara kenaikan dan Pentakosta, gereja menawarkan kepada kita bahan meditasi, yaitu Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 11a. Pilihan ini adalah pilihan yang membahagiakan, karena doa Yesus sebagai Imam Agung ini sangat cocok untuk hari-hari ini. Dalam terang misteri kenaikan, doa ini menunjukkan siapa diri kita dan kehidupan surgawi kita. Kita ini adalah milik Allah, dan saat kita berdoa memohon karunia Roh Kudus pada hari Pentakosta, kita mohon agar doa Yesus dapat digenapi di bumi ini seperti di dalam surga. Kita selalu bersama Allah dan tetap menjadi kepunyaan Allah. Mari kita lihat bersama 3 poin yang mau saya sampaikan sebagai bekal bagi kita untuk merefleksikan sabda Tuhan pada hari ini. Yang pertama, Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah putramu. Kata-kata Yesus kepada Bapanya di sini diucapkan bukan untuk kepentingannya, tetapi untuk kepentingan kita. Yesus berdoa agar kita dapat masuk ke dalam ikatan persekutuan dan kasih yang senantiasa menyatukan Dia dengan Bapanya. Pemuliaan anak yang Yesus maksudkan memiliki 2 arti. Yang pertama, untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan terangkat di atas kayu salib. Ketika Dia berada di atas salib, maka kasih yang Dia miliki untuk Bapa dan untuk seluruh umat manusia diwujudkan dan digenapi secara total. Yesus dimuliakan dengan menarik semua orang kepada dirinya melalui salib. Yang kedua, kemuliaan anak merujuk kepada kenaikan Yesus ke sebelah kanan Bapanya setelah kebangkitannya dari antara orang mati. Ini bukanlah kemuliaan yang baru, tetapi kemuliaan yang sama seperti yang telah dimilikinya sebagai anak yang kekal sebelum dunia ada. Yesus tidak perlu meminta kemuliaan itu, karena kemuliaan itu adalah haknya dan Ia tidak dapat kehilangan hal itu. Demikian pula sebagai anak, Ia tidak akan pernah berhenti memuliakan Bapanya. Tetapi Yesus meminta agar melalui persatuan kita dengannya, kita dapat diangkat ke dalam kemuliaan itu. Kita dapat mengambil bagian di dalam kemuliaan kekal Tritunggal Maha Kudus. Yang kedua, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Menurut Yesaya bab 11,
pengetahuan adalah salah satu karunia Roh Kudus. Kita dapat mengatakan lebih lanjut bahwa sesungguhnya Bapa mengenal anak dan anak mengenal Bapa di dalam Roh Kudus. Jadi, sejauh kita menerima Roh Kudus, maka kita menerima pengetahuan Allah sendiri tentang dirinya. Dan kalau kita menerima pengetahuan Allah sendiri tentang dirinya, maka kita menerima hidup Allah sendiri, yaitu hidup yang kekal. Dalam Injil Yohanes, Yesus sering berbicara tentang pengenalannya akan Bapanya. Ia berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku mengenal Dia, dan jika aku berkata bahwa aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta." Dan ia berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengenal aku, kamu akan mengenal Bapa-Ku juga." Di akhir suratnya yang pertama, Yohanes menyimpulkan ajarannya. Akan tetapi, kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Surat pertama Yohanes bab 5 ayat 20. Yang ketiga, kepercayaan yang tak tergoyahkan pada misi. Di sepanjang perikop Injil ini, kata-kata Kristus terdengar dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Meskipun ia akan mati, ditinggalkan oleh murid-muridnya dalam penderitaan dan kegagalan yang memalukan, Kristus tetap percaya. Dia percaya kepada Bapanya dan kepada murid-muridnya yang akan segera meninggalkannya. Kepercayaan Tuhan kita kepada kita sebagai para pengikutnya haruslah mengilhami di dalam diri kita suatu kepercayaan yang tak tergoyahkan, yang serupa dalam misi kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, untuk membawa orang lain kepada Kristus, dan untuk merubah masyarakat itu sendiri. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak dapat mencapai apapun. Tetapi, kita memiliki jaminan dari doa-doa Kristus sendiri dan janji Roh Kudus-Nya. Roh Kudus akan berbicara di dalam hati semua orang yang dipanggil oleh Kristus untuk mendekat kepadanya. Marilah kita sering-sering berdoa kepada pembela kita yang agung ini. Roh Kudus, beritahukanlah kepadaku apa yang harus kupikirkan, apa yang harus kukatakan, dan apa yang harus kutinggalkan, agar aku dapat mencapai kebaikan bagi semua saudara dan saudariku, menggenapi misi Yesus, dan membuat kerajaan Yesus Kristus berjaya. Saudara dan saudariku, marilah kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia telah mengasihi kita sampai mati di dalam penderitaan yang tak terkatakan di kayu salib. Kita juga mengucapkan terima kasih atas karunia Roh Kudus yang Dia berikan kepada kita, sebab karena anugerah Roh Kudus, kita dapat mengikuti jalan Tuhan sendiri yang penuh kasih, dan kita tahu memberi diri. Shalom, salam damai sejahtera
bagi kita semua, dan Tuhan memberkati.